Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gavin Kalpani. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepada salah satu pemilik usaha tempat penitipan jasa motor di luar stasiun. Baik Mas, sebelumnya perkenalan dulu Mas, siapa namanya kalau boleh tahu? Nama saya Muhammad Khairul, Domisili asal mana? asal Bangil Pasuruan. Contohnya Pasuruan. Nah, langsung kita memasuki wawancara. Yang pertama itu saya ingin menanya Mas, target konsumennya itu di tempat penitipan jasa di Bangil itu apa Mas, target konsumennya Mas? Target konsumennya biasanya ya para pekerja itu atau orang yang berlibur atau orang-orang mudik, biasanya seperti itu. Mas, kalau boleh tahu itu omset per bulannya itu berapa Mas dari tempat penitipan jasa motor itu Mas? Kisaran rata-rata 9 juta per bulannya. 9 juta, lumayan juga ya berarti ya Mas? Iya, alhamdulillah. Terus Mas, kalau boleh tahu di dalam dunia tempat penitipan jasa motor ini ya, itu tantangan apa Mas yang dihadapi selama menjalani bisnis seperti ini Mas? Biasanya itu ya kehilangan helm atau helm tertukar antar motor biasanya, Mas. Oh, Seperti itu. jadi lumayan ada tantangannya juga ya? Lumayan. Oke Mas, pertanyaan berikutnya, kalau perkembangan bisnisnya dari yang semulanya merintis menjadi seperti sekarang itu perkembangannya itu seperti apa Mas? Yang awalnya dulu itu masih tanah-tanah biasa, sekarang sudah di paving Mas, semuanya. Ya. Udah ada perkembangan berarti? Iya. Lumayan lah. Atapnya yang bocor-bocor udah gantilah kasarnya begitu. Alhamdulillah. Terus pertanyaan berikutnya Mas, di dalam bisnisnya tempat penitipan jasa motor itu struktur organisasinya itu seperti apa Mas? Ya, owner itu sekaligus kayak ngelola keuangannya juga Mas, dan kayak karyawan-karyawannya itu rata-rata ya sekalian menjaga keamanan di situ. Dirangkap Ya. berarti ya Mas? Ya, betul, dirangkap. Terus pertanyaan berikutnya Mas, kan kalau misalnya biar usahanya itu berkembang gitu, jadi biar biar dikenal sama konsumen-konsumen yang baru gitu Mas, strategi pemasarannya itu apa Mas ke depannya atau bahkan sekarang Mas? Ya kayak lebih ketat menjaga keamanannya sih Mas, terus ya lebih apa ya, kayak memperbarui tempatnya ya lebih nyaman lah untuk pelanggan, motor pelanggan juga seperti itu Mas. Seperti itu. Kalau boleh tahu ya Mas, pangsa pasarnya dalam usaha penitipan jasa motor di stasiun itu pangsa pasarnya itu seperti apa? Ya itu Mas, kayak orang-orang pekerja itu Orang-orang Mas. pekerja, Ya ya. rata-rata banyak-banyak orang yang bekerja lah biasanya di Suka. motor. Yang suka nitip motor buat ada Ya, acara di luar ya Mas? ya tahu itu biasanya ada mobil jemputan itu biasanya Mas, Iya. dari pabrik biasanya begitu. Oh gitu. Ya. Terus kalau boleh tahu Mas, di usahanya Mas Khairul itu jumlah karyawannya itu ada berapa Mas? Ada 4 orang Mas, Ada 4 2 shift pagi, 2 shift malam, Oh. seperti itu. Terus ini Mas, pertanyaan berikutnya Mas, kalau boleh tahu Mas, gaji tiap karyawan itu berapa Mas? Gaji tiap karyawan itu rata-rata 2,8 per bulannya Mas. 2,8 juta. Iya, per bulannya. Terus Mas, pertanyaannya ya Mas, ada lagi pertanyaan Mas, aset apa Mas yang dimiliki selama memulai bisnis ini Mas? Ya itu Mas, sewa tanah itu aset itu termasuk kan, aset itu Sewa tanahnya itu kepada siapa dan ke berapa Mas? pihak KAI Mas, dan harganya ya mungkin per tahun kisaran 30-an lah. Kalau boleh tahu Mas, spesifikasi karyawan yang di usahanya Mas Khairul itu seperti apa Mas? Ya, rata-rata harus bisa kerja di hari libur Mas, biasanya seperti itu. Ya kalau ketentuan fisik gak ada kok Mas. Terus Mas, pertanyaannya Mas, kalau modalnya itu berapa Mas? Kalau boleh tahu Mas? Modalnya ya itu Mas, sewa dari KAI sekitar 30-an per tahunnya Mas. Per tahun ya? Per tahun. Sewa Iya. tanahnya ya berarti? Sewa tanahnya, betul. Oke, mungkin cukup sekian hasil wawancara kami pada hari ini. Terima kasih ya Mas Silung atas Ya, kerjasamanya. sama-sama. Terima kasih juga telah
bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai kepada bisnisnya Ya. tempat penitipan jasanya Mas Ilham. Iya. Terima kasih ya, sukses terus ya Mas Ilham. Ya, Terima kasih ya.